Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Asrof, NIM 3130019048. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi mata kuliah PSDB, yaitu ERP yang berbasis Odoo. Pertama-tama, kita akan membuka web browser. Di sini saya akan menggunakan Chrome, kemudian mencari yang namanya odoo.com. Kemudian masuk akun. Jika sudah masuk akun, klik akun, kemudian klik My Database. Di sini saya akan melanjutkan database yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian klik hubungkan untuk melanjutkan database atau perusahaan yang telah saya buat. Kemudian akan muncul modul-modul dari ERP yang telah saya buat. Di sini pertama-tama saya akan membuka modul yang bernama situs web. Kemudian klik go to website untuk melihat website yang telah dibuat. Dan ini adalah website yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya menampilkan informasi tentang perusahaan yang saya buat dan juga informasi tentang Onusa. Dan di sini saya juga membuat footer tentang informasi perusahaan saya. Dan di sini kita bisa lihat toko atau produk-produk yang ada di perusahaan ataupun macam-macam produk yang dijual pada perusahaan. Kemudian kontak saya untuk informasi lebih lanjut tentang perusahaan saya. Kemudian kita bisa mensunting atau mengedit halaman website dengan klik sunting yang ada di bagian kanan atas. Dan kita akan melakukan drag and drop untuk mengeditnya. Kita dimudahkan untuk pembuatan website, terutama untuk tampilannya. Kita dapat membuat tampilan website dengan hanya melakukan drag and drop dengan template yang telah disiapkan dari Odoo. Kita juga dapat menambahkan fungsi tombol dengan menginput link. Dan berikut contohnya untuk tombol atau button yang terintegrasi pada link onusa.ac.id. Kemudian klik simpan untuk mengaktifkan fungsi tombol. Kemudian klik simpan untuk menyimpan hasil website yang telah dibuat. Dan berikut adalah hasil website penjualan yang telah saya buat. Kemudian di sini saya akan membuat modul lain. Caranya yaitu klik icon kotak yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian di sini saya akan membuat produk baru. Klik situs web, kemudian produk, kemudian buat baru, dan saya akan masukkan nama produk yang akan saya jual pada website, dan saya mengambil referensi dari internet. Saya copy namanya. Kemudian saya paste. Kemudian saya tulis detailnya, yaitu untuk harganya. Kemudian saya akan isi model. Di sini pajak saya beri 10%, kemudian modal. Kemudian barcode dengan
angka yang random. Kemudian masuk ke menu penjualan. Kemudian ke menu pos, centang. Untuk yang lainnya, saya buat defaultnya. Kemudian saya akan masukkan foto dari produk yang akan dijual dan yang akan ditampilkan pada website. Jika sudah, klik simpan. Sudah selesai tersimpan, kemudian kita bisa membuat baru dengan klik tombol buat. Kemudian saya akan masukkan produk kedua dan saya akan mencari referensi dari internet. Saya copy kembali, kemudian saya paste. Kemudian saya masukkan harganya, saya sesuaikan dengan harga yang ada di referensi. Kemudian mengisi modal. Kemudian mengisi barcode dengan angka yang random. Kemudian ke menu penjualan. Kemudian ke pos, centang. Kemudian simpan. Dan di sini saya sudah memasukkan 2 produk. Dan saya akan melihat websitenya. Dan di sini produk sudah muncul di website. Produk yang telah saya masukkan. Kemudian saya akan membuat modul baru, yaitu CRM. Dan di sini saya sudah membuat satu CRM. Kemudian saya akan buat baru dengan klik buat. Kemudian masukkan nama perusahaan. Kemudian saya akan masukkan emailnya. Kemudian saya akan masukkan omsetnya. Kemudian klik tambahkan untuk menambahkan. Jika sudah, akan tampil seperti ini. Dan kita dapat klik berhasil. Dan fungsi dari tombol berhasil ini yaitu jika CRM telah berhasil dilakukan. Jika CRM berhasil, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul tampilan berhasil. Kemudian saya akan buat modul baru dengan klik icon kotak yang ada di kiri atas. Di sini saya akan membuat modul penjualan. Dan berikut adalah berapa penjualan. Kemudian saya buat baru dengan klik buat. Kemudian di sini kita bisa memasukkan pelanggan baru untuk penjualan.
Untuk namanya terserah, opsional. Kemudian di sini kita bisa masukkan expiration untuk barang jualan. Dan kita bisa masukkan syarat pembayaran. Saya masukkan untuk 30 hari. Kemudian kita bisa menambahkan produk dengan klik add a product. Kemudian pilih produk yang akan dijual atau yang akan dibeli oleh pelanggan baru. Kemudian pilih produk kembali. Untuk banyak produk menyesuaikan atau opsional. Di sini saya masukkan 3 produk yang telah saya inputkan ke database di website. Berikut adalah total harganya. Dan jika sudah, klik simpan. Klik konfirmasi terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi pembelian atau penjualan. Kemudian klik buat faktur untuk membuat faktur baru. Kemudian klik create and view invoice. Jika sudah seperti berikut, klik konfirmasi. Jika sudah, bisa klik buat pembayaran untuk melakukan pembayaran secara langsung. Kemudian saya akan pindah ke modul yang lain. Klik icon kotak di kiri atas. Di sini saya akan membuat modul penagihan. Dan di sini terdapat beberapa data penagihan. Dan ini adalah data penagihan yang baru saja saya masukkan. Kemudian buat pembayaran untuk melakukan pembayaran. Create payment untuk melakukan pembayaran. Dan akan muncul tulisan lunas jika pembayaran telah berhasil. Kemudian saya akan berpindah ke modul lain dengan klik icon lagi. Kemudian saya akan masuk ke POS atau point of sale. Di point of sale fungsi hampir sama seperti mesin kasir, yaitu perhitungan dari produk yang akan dibeli atau yang akan dijual. Dan di sini kita bisa memilih pelanggan. Klik pelanggan, lalu set customer. Kemudian masukkan barang-barang yang akan dibeli. Dan jika sudah, kita bisa menambahkan barang-barangnya. Kemudian klik ke pembayaran untuk melanjutkan. Kita bisa memilih cash atau bank. Di sini saya memilih cash. Klik faktur untuk menampilkan faktur pembelian. Kemudian klik validasi jika sudah. Dan akan muncul faktur pembelian seperti berikut. Di sini terlihat resep atau struk dari pembelian. Di
Di sini kita bisa mencetak resi dan juga bisa mengirim email ke pembeli, mengirimkan struk pembelanjaannya. Kemudian kita bisa keluar dengan klik tutup, kemudian konfirmasi. Dan jika sudah, klik icon kembali, klik icon kotak untuk pemilihan modul. Di sini kita dapat menambahkan modul dengan klik modul aplikasi. Dan di sini terlihat banyak modul-modul lain. Kita bisa klik install untuk menggunakan modulnya. Dan di sini kita bisa lihat struk dari pembelanjaan yang tadi kita buat atau faktur pembelanjaan. Di sini terdapat logo perusahaan saya dan juga tagline di kanan atas. Dan sekian untuk modulnya, beberapa modul yang telah saya buat. Kemudian kita bisa melihat link website yang telah saya buat tadi di web browser lain. Masukkan alamat akun atau masukkan alamat kodenya. Kemudian kita bisa melihat beranda atau tampilan website yang telah kita edit dan kita buat tadi. Kita klik lihat postingan dan ini akan terintegrasi dengan toko atau penjualan dari website yang telah saya buat. Dan kita bisa melakukan pembelian di sini secara langsung. Kemudian klik beranda kembali. Dan di sini saya masukkan Unusa dan juga website untuk Unusa. Klik kunjungi situs untuk masuk ke situs Unusa. Dan di sini situs akan terintegrasi dengan unusa.ac.id. Dan berikut adalah link dari Unusa. Dan kita lihat tokonya. Dan di sini terdapat beberapa tampilan produk. Kita bisa langsung membelinya dengan klik keranjang yang ada di gambar produk. Kemudian kita bisa melakukan proses checkout untuk lanjut ke proses pembayaran. Dan di sini kita perlu masukkan data-data untuk melakukan pembelian. Dan tab terakhir yaitu kontak saya. Di sini terdapat beberapa info tentang saya, tentang perusahaan, dan juga kita bisa mengkontak menggunakan fitur kontak saya. Dan sekian dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.